Tuhan masih tetap menjaga melihara kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah pada pagi siang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari Bapak Ibu kita siapkan hati pikiran kita teduhkan hati pikiran kita untuk kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mazmur 95 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur dengan sukacita. Sambil bertepuk tangan. Bu Mei tolong buka suara.
Ya, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa. Benar ya Allah, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus mau bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk bangun kami bangun dalam istirahat kami boleh bangun pagi tadi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih Tuhan kami bersyukur Tuhan kami boleh kembali lagi beribadah pada pagi siang hari ini Tuhan di awal tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan Yesus, siapakah kami ini ya Tuhan? Engkau yang tetap setia menjaga, melindungi, menjaga kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kehidupan kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik, sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu yang boleh beribadah pada siang hari ini Tuhan. Semua atas perkenanan-Mu ya Bapa, ibadah kami ini boleh kami lakukan ya Tuhan. Untuk itu kami mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Persiapkan kami semua Tuhan, Bapak Ibu para lansia siang hari ini Tuhan. Kuasai hati pikiran kami seutuhnya Tuhan untuk fokus hanya kepadamu ya Bapa. Konsentrasi kepada kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan Kak nanti ya Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan. Berikan kami roh pengertian, roh hikmat ya Bapa. Sehingga kami bukan hanya mendengar, kami membaca, kami memahami, tapi kami juga boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, surapi hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Pendeta Iren, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami pada siang hari ini. Tuhan pakai dia sebagai alat-Mu ya Tuhan, Tuhan tuntun dia, Tuhan pakai dia Tuhan sehingga apapun yang disampaikan pada siang hari ini Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan, lansia yang tidak bisa ikut bergabung pada siang hari ini. Dimanapun mereka berada Bapa, apapun keberadaan mereka, Tuhan Engkau Maha Tahu, Tuhan melawat mereka, Tuhan memberkati mereka. Biarlah Shalom Allah senantiasa menyertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami memasuki ibadah kami hari ini Tuhan, kami menyadari Bapa, kami manusia berdosa. Banyak hal-hal yang kami lakukan Tuhan yang sering mendukakan hati-Mu Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, baik melalui sikap hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, apapun Tuhan, Engkau mengetahuinya Bapa. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon pengudusan-Mu bagi kami Tuhan. Ampuni, kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu kembali. Agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu Bapa. Kami layak mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami layak masuki hadirat-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, siap untuk mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Pimpin ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita kembali akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia. Mari Bapak Ibu, kita angkat hati kita sembah Dia. Dia Allah yang Maha Mulia, Dia Allah yang Maha Kudus, Dia yang layak ditinggikan. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia,
mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Kami puji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, disembah, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Segera hatimu katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Yes, Lord. Mulia, kami sembah, sembah Raja. Amin. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Mari kami puji, dipuji, hanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Sorakan haleluya. Kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang mau bersaksi. Sebelumnya kita angkat satu pujian.
Engkau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ibu-ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, ini waktunya kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan kesaksiannya, bagaimana melewati setiap pergumulan atau apapun bersama Tuhan Yesus, mungkin tahun 2020 hingga saat ini. Ada yang mau ini ya? Ada yang mau menyampaikan kesaksiannya, kami persilakan Bapak Ibu. Mungkin yang ulang tahun deh, Pak Krisman.
Salam semuanya. Shalom. Kedengaran ya? Dengeran. Iya. Kedengaran Pak, kedengaran. Ya, bagi apa yang mau kami sampaikan, sebenarnya setiap hari itu adalah berkat Tuhan yang kami terima. Jadi setiap pagi itu berkat Tuhan baru setiap pagi. Jadi kami tetap bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami, sepanjang malam istirahat, pagi hari dibangunkan kembali itu adalah suatu anugerah dan berkat. Amin. Jadi kita terus berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat kasih sayangnya. Kalau dilihat dari mulai 5 tahun yang lalu, saya mulai satu-satu ada tamu penyakit yang datang, di mana pertama kali dioperasi tahun 2005, tahun 2015, ya bulan November saya ingat. Dan semua itu boleh berjalan juga karena berkat Tuhan, di mana waktu itu dokter di RSIB bilang udah harus operasi, tapi karena biayanya terlalu tinggi, asuransi yang mengcover kami itu nggak sampai segitu biayanya. Jadi kami cerita, kebetulan Pak Haning juga datang ke rumah, Pak Daniel, Ibu Pendeta Kiren juga ada. Terus Pak Haning bilang, wah ini ada teman saya ini, katanya dokter. Terus di saudaranya itu dokter urolog, tapi dokternya itu kayaknya di Sumatera ya Pak Haning. Terus di telepon saudaranya, terus saudaranya telepon dokter ini di rumah sakit Premier di Jatinegara. Yang menunjukkan dokter urolog. Nah, akhirnya saya pergi ke sana, diperiksa lagi, memang harus dioperasi prostatnya, dan saya tanya biayanya, mungkin karena telepon Pak Haning ke daerahnya itu, ke adiknya, dokter ini udah tahu siapa yang mau datang. Akhirnya dapat biaya separuh dari Rumah Sakit Premier Bintaro, padahal sama-sama Rumah Sakit Premier. Itu kita sangat bersyukur. Dan semua juga Ibu Pendeta Iren datang berdoa ke rumah sakit pagi-pagi, jauhnya dari Bintaro ke sana. Semua sahabat-sahabat kami juga datang, sahabat-sahabat lansia mendoakan. Dan operasinya berhasil dengan baik karena doa-doa dari semua hamba Tuhan dan sahabat-sahabat lansia di sini. Itu kami sangat bersyukur. Nah, yang saya mau saksikan waktu itu, waktu didorong dari ruang operasi ke ruang ICCU-nya, saya nggak tahu tuh di sepanjang perjalanan tuh di atas tuh ada yang mengikuti gitu, kasih tangan begini terus. Saya nggak berani, tapi saya bilang aja itu malaikat ya. Ada yang mengikuti terus dari ruang operasi sampai ke ruang ICCU. Sampai di ruang ICCU, pergi, udah nggak ada lagi. Saya tanya-tanya tadi siapa? Saya percaya itu malaikat Tuhan yang mengiringi karena doa-doa semua. Dari situ saya terus makin sehat. Pak Ben juga datang waktu itu bawa buku doa. Saya baca-baca terus buku itu. Dari situ saya belajar berdoa. Saya makin mencari Tuhan terus ya di dalam hidup. Tapi terus juga bukan berarti kita semakin dekat dengan Tuhan, kita dibebaskan dari segala
tantangan. Mulai lagi datang penyakit yang lain, darah tinggi, berakibat ke jantung, datang lagi penyakit diabetes. Ya, tapi tetap Tuhan Yesus memelihara kehidupan saya beserta keluarga dan anak-anak. Jadi setiap pagi adalah ucapan syukur karena sampai sekarang Tuhan memberikan umur 70 tahun. Di banyak orang Kristen yang bilang umur manusia itu ada di Alkitab juga 70 tahun. Kalau lewat dari 70 tahun itu adalah bonus. Nah, kemarin saya baca satu artikel itu menyanggah itu. Orang Kristen tidak boleh menyebut bonus dari Tuhan. Emang kita siapa? Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Makanya kita berhak dapat bonus. Jadi kalau kita umur panjang itu adalah anugerah. Kalau kita umur pendek juga anugerah. Jadi jangan dikatakan bonus. Oh, saya baru tahu. Saya pikir saya mau bilang, waduh, saya udah dapat 70 tahun, berarti the rest is bonus. Nggak boleh ternyata mengatakan itu. Karena kita ini siapa? Apa yang kita lakukan yang baik sehingga Tuhan bisa kita klaim bonus. Gitu ya. Jadi kita tetap berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu aja di dalam hidup kami. Kami juga sangat bersyukur kami dapat Apa ya? Apa ya? udah ya anak-anak juga diberkati sama Tuhan di dalam pekerjaan mereka walaupun berada di masa pandemi mereka masih tetap boleh bekerja buat Christopher, Christine dan Natalie. Kami bersyukur terus setiap hari. Kami sepanjang hari terus memuji-muji Tuhan. Dan kami adalah orang berdosa, jadi kami datang kepada Tuhan. Tuhan, kami berusaha semakin mendekatkan diri kepadamu. Tapi sebagai manusia, tolonglah kami dikuatkan agar kami boleh apa yang ibadah kami tetap diterima. Ya, jadi saya juga suaranya nggak ini kayak suara nggak bagus, tapi saya coba mau memuji Tuhan dengan satu nyanyian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau kasihi, jangan
ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Haleluya. Terima kasih. Biarlah kita tetap berdoa, pandemi COVID ini boleh segera berlalu, kita boleh bebas beribadah di gereja. Amin. Amin, amin. Terima kasih kesaksiannya Pak Krisman. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih. Kami beri kesempatan, mungkin ada satu orang lagi yang akan berikan kesaksian. Kami persilakan. Bapak Ibu. Mungkin dari saya, dari sebelah Bu Mei. Tetangga. Silakan Pak Risman. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya akan memberikan kesaksian terkait dengan keluarga kami maupun keluarga besar kami. Jadi ceritanya tanggal 30 Desember kemarin, besan kami, mertuanya Tommy, mengajak Tommy beserta menantu kami dan cucu kami dan adik menantu kami untuk tahun baruan di hotel. Di salah satu hotel di Jakarta Selatan, di Kuningan. Tanggal 30 memang mereka masuk hotel, masuk kamar, tidak ada tidak ada perasaan apa-apa gitu. Tapi tanggal 31 itu juga tidak terasa. Nah, pada waktu tanggal 1 menurut cerita dari Tommy dan Dea, menantu kami, mereka waktu breakfast di tanggal 1 turun ke bawah, itu kondisi yang breakfast-nya itu ramai sekali. Sehingga walaupun semuanya pakai masker, tapi kalau menjaga jarak yang diminta oleh pemerintah dengan jarak 1-2 meter ya, itu agak susah dikendalikan. Sehingga pada waktu mereka pulang, tanggal 2, pulang ke rumah mertuanya Tommy, beberapa orang di antara mereka merasa batuk-batuk kecil, terus merasa pegal-pegal badannya. Itu Tommy, Dea, terus Enzo, juga besan kami, mertuanya Tommy yang perempuan, dan adik Dea, Intan. Akhirnya diputuskan pada waktu itu segera dicek ke dokter kondisi mereka. Dicek, sorenya ketahuan hasilnya 5 terpapar terindikasi positif COVID. Yaitu Tommy, Dea, dan Enzo, cucu kami yang nomor 2, beserta besan kami yang perempuan, mertua dari Tommy yang perempuan, dan adik menantu kami, Intan. Jadi ada 5 orang yang positif. Terus yang negatif, besan saya, Pak Aris, sama Nesia. Akhirnya diambil langkah
dokter menyarankan suruh beli obat. Dan dokter menyarankan untuk sementara nggak usah dulu dibawa ke rumah sakit. Nggak usah dulu rawat inap, cukup di rumah aja. Tapi kalau kondisi memburuk, itu harus terpaksa dibawa ke rumah sakit. Nah, begitu berita tersebut sampai ke kami, saya dan Bu Mei dan beserta Rini dan Andre, Aldi di rumah ini, kami terkejut, takut, khawatir, semua berkecamuk di dalam pikiran kami. Ini ada 5 orang terpapar di sana. Terpapar. Dan memang kita harus tenang ya, harus tenang menghadapinya. Kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Dia tidak akan meninggalkan umat-Nya. Dia tidak akan meninggalkan kita yang dalam keadaan tergeletak. Nah, kita diskusi dengan besan kita, terus besan kita menyarankan kita harus ini lihat tracing-nya ya. Tracing-nya, pelacakannya itu dari mana gitu. Dicari-cari, karena 5 hari sebelum mereka nginap di hotel, pas waktu Natalan, mereka ke rumah. Ditanya apakah yang di rumah kami ada yang terkena. Sehingga itu membawa kena ke Tommy maupun kepada Dea dan Nisha dan Enzo. Gue bilang tidak. Kami pernah diperiksa tes ini ya, rapid maupun immunoassay 2 kali, hasilnya negatif. Akhirnya kita memutuskan bahwa untuk sementara mereka dibuat tidurnya terpisah. Jadi di sana 1 orang 1 kamar, kecuali Tommy, Dea dan Enzo itu mereka kumpul 1 kamar. Kalau Nesia dia gabung sama Pak Haris karena mereka negatif. Waktu hari kedua, tanggal 3, kita diskusi lagi. Ternyata itu besan saya menghadapi mereka semua pusing juga. Terus berembuk, dia khawatir juga. Nanti gimana? Kalau Nesia di sini terus, dia dikhawatirkan terkena juga gitu. Yang dikhawatirkan anak-anak gitu, yang usianya di bawah 10 tahun. Akhirnya kita berembuk, kita bilang ya sudah, Nesia tinggal di Bintaro aja. Terus mereka menyarankan kalau bisa minta tolong yang di Bintaro diperiksa lagi. Akhirnya kita tes swab antigen, kita periksa 5 orang yang di Bintaro, puji Tuhan hasilnya semuanya negatif. Akhirnya Nesia tinggal di Bintaro. Nah, pengalaman kita di dalam menghadapi ini, memang kita harus merasakan juga ya, merasakan apa yang dirasakan oleh yang terkena, khususnya yang besan saya. Walaupun kita juga di sini terus berdoa, saya dengan Bu Me dan anak-anak terus berdoa tiap hari. Yang mungkin perlu saya tambahkan di sini, di samping kita berdoa, kita perlu juga sharing kepada orang yang perlu ditolong. Jadi kami di sini dengan Bu Me, di samping kita berdoa, kita juga sharing mengenai firman Tuhan, sharing mengenai renungan. Itu tiap hari kita lakukan kepada mereka. Karena kita hanya pasrah kepada Tuhan. Untuk COVID-19 ini memang tidak ada obatnya. Hanya satu-satunya saja
kita bersandar, pasrah, dan melekat kepada Tuhan. Dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Dan mungkin ada tambahan. Saya di samping sharing tiap hari kepada mereka, bahkan mungkin satu hari itu ada 1-2 kali, saya sharing juga mengenai obat-obat yang harus masuk ke dalam asupan tubuh mereka. Mulai dari vitamin, mulai dari clove honey, madu ya, terus linhua juga, terus sharing mengenai ini minyak kayu putih, sharing menghirup air yang dipanaskan, ditetesin dengan minyak kayu putih, itu dihirup. Sharing juga mengenai ini kumur-kumur, garam yang hangat sebelum masuk sarapan pagi, itu juga kita sampaikan ke mereka. Dan di dalam COVID-19 ini memang di samping kita pasrah kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya, kita juga harus berusaha. Usahanya adalah sebenarnya di COVID-19 di samping Tuhan menguatkan kita juga harus berusaha agar imunitas kita, tubuh kita kuat. Nah, saya sharing kepada besan saya, sharing kepada menantu, anak, dan adiknya Dea, sharing yang lucu-lucu gitu. Sharing yang lucu-lucu, kadang mereka terima ucapan terima kasih, kita ini terhibur gitu. Nah itu bagi mereka itu menguatkan mereka. Nah, dan yang paling penting mungkin di dalam khotbah yang nantinya disampaikan Ibu Pendeta, sama seperti yang khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Haning waktu pas pada hari Minggu kemarin, saya tidak beranggapan bahwa iman saya teguh. Tapi kita yang secara fisik masih diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, kita masih diberikan napas, mari kita meneguhkan iman kepada orang yang membutuhkan. Jadi saya juga harus ngambil inisiatif meneguhkan iman baik besan saya, anak saya, menantu saya. Dan saya terus berseru kepada mereka, terus semangat dan terus minta pertolongan Tuhan. Nah, puji Tuhan kalau dalam minggu ini, akhir minggu yang lalu mereka sudah ada perubahan, karena sebelumnya dikhawatirkan menantu saya sempat demam, hilang rasa. Tapi terus kita kuatkan mereka, dan juga Pak Haris juga menguatkan mereka juga. Puji Tuhan minggu ini dijadwalkan untuk tes lagi. Walaupun Tommy kemarin sudah sempat tes, dia dinyatakan negatif. Saya mohon doa Ibu Pendeta dan doa dari Bapak dan Ibu untuk mendoakan keluarga kami nantinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita. Terima kasih untuk Pak Risman. Tuhan berkati. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan sambut firman Tuhan melalui pujian, firman-Mu ku pegang selalu.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kami persilakan Ibu Pendeta Iren. Makasih Bu Mei. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang menyertai kami bersyukur siang hari ini kami boleh berjumpa bersama secara virtual dalam ibadah lansia dan saatnya kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati pikiran kami ya Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami mendengarkan firman kami boleh mengerti dengan baik, dan terlebih daripada itu oleh kuasa Roh Kudus kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, semua jaringan internet yang kami pakai kami serahkan pada Tuhan, bahkan biarlah hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui setiap kebenaran. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam hari Minggu kemarin dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Saya akan baca untuk kita Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51 di bawah judul tema gereja menjadi rumah pelayanan meneguhkan iman. Demikian firman Tuhan ayat 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah
melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu ya, yang dikasih oleh Tuhan. Dan tema kita hari ini, kita masih bicara tentang penjabaran dari tema tahunan GKO, yaitu bagaimana gereja menjadi rumah yang menghadirkan kebenaran dan keadilan. Dan kita membahas di minggu ini gereja menjadi rumah pelayanan atau rumah diakonnya, yaitu meneguhkan iman. Kemarin dalam ibadah minggu saya diberkati dengan apa yang disampaikan oleh orang tua terkasih Bapak Pendeta Hani. Pak Pendeta Hani membagi ada 2 hal penting bagi kita, yang itu diambil dari perkataan apa yang disampaikan oleh Filipus kepada Natanael, ya. Yang pertama yaitu perkataan Filipus, ikutlah aku, ya. Ini satu kalimat yang dikatakan mengubah dunia, bahkan juga secara pribadi mengubah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita bisa jadi orang Kristen, kita bisa jadi murid Kristus, pengikut Kristus sampai hari ini karena ada ajakan itu. Ikutlah aku. Itu yang Yesus sampaikan juga kepada murid-murid ketika pertama kali dia memanggil mereka. Dan Yesus ungkapkan itu kepada semua orang. Tetapi siapa yang mau ikut itu tergantung pada keputusannya secara pribadi. Dan saya percaya kita semua yang hadir saat ini adalah orang-orang yang meresponi apa yang Yesus sampaikan. Ikutlah aku. Makanya kita masih tetap mengikuti Tuhan sampai dengan usia kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita hari ini. Dan hal yang kedua yang kemarin disampaikan oleh Pak Pendeta Hani, itu bicara tentang apa yang Filipus katakan kepada Natanael, mari dan lihatlah. Ini bicara tentang sebuah ajakan yang datang dari sebuah persahabatan, sebuah hati yang saling berpaut satu dengan yang lain, yang pada akhirnya ajakan Filipus kepada Natanael membuat Natanael mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itu meneguhkan iman. Ini bukan berarti bahwa Natanael tidak percaya kepada Allah. Natanael adalah seorang yang percaya kepada Allah. Tetapi dia diajak untuk berjumpa dengan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan tentang perjumpaan Natanael dengan Tuhan Yesus. Sebuah perjumpaan yang mendatangkan perubahan dalam diri Natanael, secara khusus pandangannya tentang siapa Yesus sebagai seorang Mesias. Karena kita tahu dalam pandangan orang Yahudi, termasuk seorang Natanael, Mesias adalah seorang yang dinantikan oleh bangsa Yahudi. Ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka. Ya, seorang yang datang dari kalangan raja atau imam. Ya, itu yang ada dalam pandangan sebagian besar orang Israel atau orang Yahudi. Ya, seseorang yang akan memimpin, Mesias yang dipahami mereka itu seseorang yang akan datang memimpin seperti Musa, memimpin seperti Daud, yang menunjukkan kegagahan dalam memimpin bangsa Israel. Dan kalau kita lihat alur percakapan Filipus dan Natanael dalam perikop kita tadi, di sana kita bisa menemukan ada keraguan dalam diri seorang Natanael tentang siapa Mesias, dalam hal ini Yesus Kristus. Ayat 45 tadi Filipus katakan kepada Natanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kemudian ayat 46, kata Natanael kepadanya, ya, ini yang saya katakan tadi ada keraguan. Natanael bilang gini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya. Mengapa Natanael katakan demikian? Karena bagi Natanael seorang Yahudi, ya, sesuai dengan pemahamannya, Mesias itu harus datang dari suku Yehuda.
Dan para nabi telah menentukan Bethlehem sebagai tempat asalnya. Kita tahu Yesus dilahirkan di Bethlehem, tetapi dia dibesarkan di kota Nazaret. Dan Nathanael tidak mengetahui fakta bahwa Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Dia ragu akan kehadiran seorang Mesias dari kota Nazaret. Ketika Filipus melihat keraguan dalam pernyataan Nathanael, dia berkata, "Mari dan lihatlah." Ya, mari langsung bertemu dengan Yesus, lalu kamu akan lihat sehingga keraguanmu itu akan hilang. Dan apa yang Nathanael lakukan? Ini poinnya. Dia segera berjumpa dengan Yesus. Tanpa ada, kalau yang tadinya ragu, keraguan itu dia penuhi dengan, dia jawab dengan langsung berjumpa dengan Yesus. Dia mengambil langkah iman untuk mengatasi keraguan. Ini yang menjadi hal yang pelajaran yang penting bagi kita. Hal yang pertama yang bisa kita lihat, terkadang dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memang tahu tentang Allah, Yesus Kristus. Kita tahu penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang satu hal yang menghalangi kita keluar dari semua permasalahan kita adalah ketidaksediaan kita untuk mengambil langkah iman, berjumpa dengan Sang Juru Selamat, Tuhan, Mesias yang menjadi jawaban atas setiap persoalan yang kita hadapi. Tantangan, kesulitan, masalah yang kita hadapi, terkadang itu menutup mata kita untuk kita enggan berjumpa dengan Yesus. Dan ini yang banyak dialami oleh orang-orang yang juga menyebut dirinya Kristen. Saya sedang layani ada satu orang yang orang Kristen dari kecil dan juga bukan orang yang tidak mengenal Alkitab, tidak mengenal firman, tapi orang yang benar-benar bertumbuh dalam Tuhan. Tapi ketika dia mengalami satu persoalan, jadi dia terlibat hutang yang cukup membuat pusing sendiri gitu ya. Utang online ya kalau kita tahu itu, dan itu kan istilahnya tuh tiap hari itu berbunga berlipat ganda, sudah hampir seperti rentenir, dan ketika tidak bisa membayar dia akan menghubungi semua kontak yang ada, dan itu membuat stres sendiri. Dan ternyata setelah saya coba gali lebih dalam lagi, ternyata orang ini dia tidak hanya di satu tempat, dia terlibat hutang di beberapa tempat. Dan itu yang membuat waktu dia telepon saya, dia bilang, saya rasa-rasanya mau bunuh diri. Saya bilang, hah? Aduh, ini bukan orang yang tidak saya kenal, tapi orang yang saya kenal dengan baik. Dan waktu dia katakan dia mau bunuh diri, saya bilang, waduh ini udah pekerjaan setan, ini udah pekerjaan kegelapan gitu ya. Karena kita tahu salah satu tandanya seseorang dikendalikan oleh kegelapan adalah dia mengalami keputus asa sampai pada tingkat itu. Lalu saya tanya, kenapa kamu sampai ada pada situasi itu? Dia bilang nggak bisa bayar uang sekolah anaknya selama 1 tahun. Saya bilang nggak mungkin hanya karena itu. Saya gali terus, akhirnya semuanya terbuka. Terkadang ketika seseorang menghadapi persoalan yang sampai pada tahap dia tidak mampu lagi, matanya tertutup untuk berjumpa dengan Tuhan. Waktu saya tanya dan dia mulai dia tidak terlalu full terbuka, tetapi Tuhan bukakan itu melalui orang-orang yang mencoba menghubungi saya. Lalu saya cuma sampaikan satu kepada dia. Saya bilang begini, saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saudara. Ya. Mata manusia tertutup, kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi percaya. Hanya satu yang bisa menolong kamu, yaitu Tuhan. Hanya Tuhan. Lalu dia bilang begini, memang Tuhan mau kasih turun uang dari langit, katanya begitu. Bayangkan saudara sampai pada tingkat itu ya. Artinya saya bilang kalau kamu ikut maunya Tuhan, persoalan ini tidak akan seperti yang kamu pikirkan, yang kamu mau instan, itu akan diselesaikan. Tapi Tuhan akan bawa kamu untuk mengalami cara Tuhan keluar dari persoalan ini. Yang penting kamu kembali kepada Tuhan. Jadi begitu dia sudah terikat hutang piutang, kemudian dia sakit, lalu dia mulailah gini kan, ini nih orang orang kirim opo-opo gitu, katanya begitu. Nah, saya bilang, Mas, lihat Bapak Ibu cara kerjanya.
Begitu kita sudah mulai berterikat dengan kegelapan, dia mulai atur kita dengan cara berpikir kita segala macam. Kalau nggak kembali ke Tuhan, kita tidak akan mengalami kelepasan dari semua keterikatan itu. Lalu saya cuma bilang, kembali ke Tuhan. Cuman itu aja. Jadi tiap kali sharing, tiap kali telepon, saya cuma bilang satu saja, kembali ke Tuhan. Kamu mau bosan dengan apa yang saya sampaikan, tapi saya cuma bisa bilang satu, kembali pada Tuhan. Kamu sudah terlalu jauh. Karena mereka sampai pada tingkat punya pemahaman itu dan pergi katanya, kita tahu karena ada orang yang punya karunia katanya untuk lihat-lihat. Saya bilang orang punya karunia itu untuk lihat sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Saya bilang, cuman satu, kembali ke Tuhan. Terkadang ketika masalah datang, itu menutup mata kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tantangan, kesulitan yang kita hadapi terkadang membuat mata kita buta untuk bertemu dengan Allah di dalam Yesus yang menjadi jawaban atas setiap doa kita. Dan belajar dari Nathanael ya, bahkan juga beberapa orang yang mengambil langkah iman untuk berjumpa dengan Yesus. Langkah iman mereka membuat mereka keluar dari keraguan, ketakutan, keputusasaan, dan mereka diteguhkan oleh apa yang Yesus sampaikan melalui firman Tuhan. Tidak hanya dialami oleh Nathanael, kita lihat Bartimeus ya, seorang pengemis buta, dia minta belas kasihan Tuhan Yesus. Dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia udah teriak Yesus anak Daud ya, kasihanilah aku. Artinya dia kenal Yesus, tapi dia mengalami kesembuhan ketika dia melangkah dan berjumpa dengan Yesus. Begitu juga Sakeus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengambil langkah iman. Dan ia dan seisi keluarganya itu mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, Yesus mengenal Nathanael dengan sangat baik. Dan inilah yang membuat Nathanael mengakui dia sebagai anak Allah, Raja Israel. Kita belajar dari satu bagian ini, ya ternyata mungkin kita berhadapan dengan orang-orang seperti Nathanael yang tahu tentang firman, tahu keberadaan Allah gitu ya. Jadi orang Kristen dari masih kecil, dari masih sekolah minggu, tetapi dalam hidup meragukan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya orang-orang seperti ini tidak sampai pada mengalami perjumpaan dengan fakta yang sesungguhnya. Bahwa Yesus itu ada dan dia hidup. Dan dia melihat segala sesuatu yang kita alami, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya cerita tadi, ya ketika saya katakan kamu harus kembali kepada Tuhan, dia bilang kamu lepaskan kekhawatiran, ketakutan, lalu datang pada Tuhan. Lalu dia bilang emang Tuhan mau kasih turun uang dari langit, gitu ya? Karena kadang-kadang kita mau persoalan kita diselesaikan secara instan, dan kita tidak pernah melihat, tidak pernah mau menerima bagaimana proses Tuhan untuk kita diselesaikan dari persoalan kita dengan caranya Tuhan. Terkadang kita berjumpa dengan orang yang khawatir akan apa yang dijalani dalam hidup, ya. Lalu kekhawatiran itu menyebabkan dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan, bahkan pada akhirnya dia meragukan kuasa Tuhan. Kita jumpai itu dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan hari ini katakan gereja hadir untuk meneguhkan iman. Ketika mereka sudah mengalami firman Tuhan, tugas kita adalah teguhkan setiap kebenaran itu di dalam kehidupan mereka. Apakah itu orang-orang yang ada di sekitar kita maupun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tadi kesaksian dari Pak Risman yang mengatakan ketika menghadapi persoalan ini yang dilakukan cuma satu, yaitu berdoa lalu menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman. Di samping itu informasi-informasi yang penting yang bisa kita sampaikan untuk menguatkan mereka. Tetapi hal yang paling utama, yakinkan mereka bahwa semua keraguan itu dibatalkan kalau kita berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Bagaimana dengan mudah Nathanael bisa menerima Yesus? Karena dia punya hubungan yang benar dengan Allah sebelumnya. Ya. Jadi waktu Yesus katakan, sebelum Filipus memanggil Nathanael, Yesus melihat Nathanael di bawah pohon ara, dan Yesus menyebut Nathanael sebagai seorang Israel yang sejati. Dan ketika Yesus katakan itu, dia akhirnya menjadi percaya, oh ini adalah seorang Mesias. Artinya,
kita bersyukur kita punya modal Bapak Ibu, yaitu firman Tuhan. Yang kita baca, kadang orang bilang, saya ajak ibu-ibu untuk baca firman karena ini udah mulai awal tahun gitu ya. Saya bilang, ayo kembali baca firman, baca Alkitab, selesaikan pembacaan kita. Ibu pendeta, tapi saya nggak ngerti, nggak apa-apa, baca aja. Karena itu benih yang sedang ditaruh dalam hidup kita. Benih itu akan bertumbuh ketika kita terus-menerus hidup di dalam hadirat Tuhan. Satu ketika kita hadapi masalah, kita akan ingat apa yang kita baca. Kalaupun kita tidak ingat, kita minta Tuhan untuk menolong kita diteguhkan oleh setiap kebenaran firman itu. Ya. Dan ini yang dialami oleh Nathanael. Dia tahu firman. Makanya kenapa Yesus katakan Yesus melihat dia duduk di bawah pohon ara gitu ya. Duduk di bawah pohon ara itu menggambarkan kehidupan seorang Yahudi yang dalam mempelajari sabda Allah, dalam suasana damai dan dalam semangat doa. Biasanya mereka mengambil waktu secara pribadi berjumpa dengan Tuhan. Dan ini berbeda seperti yang dilakukan oleh Farisi dan ahli Taurat ya Bapak Ibu ya. Karena seringkali mereka memilih untuk berdoa di tikungan-tikungan jalan, di tempat-tempat yang terbuka. Tapi orang yang duduk di bawah pohon ara adalah orang yang benar-benar mengambil waktu khusus dengan Tuhan. Artinya Nathanael sudah mengalami Tuhan, sudah berjumpa dengan firman Tuhan, tetapi dia semakin diteguhkan ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan ini mengajarkan setiap kita para lansia saat ini, kita sudah berapa lama ya ikut Tuhan, kita berapa lama jadi orang Kristen, kita sudah berapa kali bolak-balik baca Alkitab, tetapi dalam kehidupan kita sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kita mengalami berbagai persoalan, persoalan jasmani kita, persoalan dalam keluarga kita. Sesungguhnya ketika persoalan itu terjadi, Tuhan sedang mengajak kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan itu nyata terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh Nathanael, dalam ayat terakhir Yesus menjanjikan hal yang luar biasa bagi Nathanael. Dia katakan Nathanael akan menerima wahyu tentang surga yang terbuka, bahkan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Dan janji ini juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita hidup dalam firman, ketika kita terus mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui firman Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya akan melihat hal-hal yang besar yang akan kita lihat. Hal-hal yang di luar kemampuan kita, yaitu kita menjadi berkat bagi orang lain. Dalam segala keterbatasan kita. Siapa bilang lansia tidak berguna? Itu kan lagu ya. Lagu yang pernah Bapak Ibu nyanyikan, saya ingat sekali itu masih ada Opuneli, masih ada Ibu siapa namanya, mamanya Pawin gitu ya. Siapa bilang lansia tidak berguna. Tapi lagu itu bilang begini, ketika berdoa saja, itu bagian dari fungsi kita sebagai orang tua untuk kita membawa anak-anak kita mengalami perjumpaan, anak cucu kita mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu belajar dari Nathanael hari ini, ketika kita mengalami keraguan dalam hal apapun, kita adalah orang Kristen, orang percaya, firman Tuhan katakan segeralah lagi ambil langkah iman, berjumpa dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam firman Tuhan, sambil kita mengatakan bagi kita, bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kita melalui setiap persoalan sehingga kita boleh menang atas setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu orang tua untuk terus menjadi pendoa, untuk menjadi penyampai firman Tuhan, menjadi berkat bagi setiap anak cucu kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa secara khusus untuk setiap kita yang boleh hadir saat ini. Kita juga tetap mendoakan keluarga Pak Risman, untuk Tommy Dea, juga Enso, dan Ibu Dewi, dan juga Intan. Dan kita juga berdoa untuk Pak Risman, 70 tahun. Ya Pak ya. Tuhan Yesus berkati dalam usia 70 tahun. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus dalam doa syafaat hari ini? Om Rafli ada, Om Rafli?
Sehat-sehat ya. Suara belum terbuka. Bu Flo, ada yang info siapa orang tua yang lagi kurang fit. Om Rafli ya? Opung Tiurlan, Bu. Kasih. Baik. Ya, kita tetap doakan Opung Tiur ya, karena sudah mulai menurun Kondisi. daya ingatnya dan juga ininya ya daya ingat lah ya kalau saya lihat ya, sudah mulai pikun. Ya. Kata mulai Tiur lupa. kemarin kurang sehat, Bu. Iya. Oke, kalau tidak ada lagi mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami mengambil langkah iman berjumpa dengan kebenaran, dengan firman, berjumpa dengan Yesus, yang adalah firman yang hidup, kami boleh dilepaskan dari segala keraguan, ketakutan, kekhawatiran, ketika kami menjalani hari kehidupan kami. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus terus meneguhkan hati kami, iman kami, sehingga kami boleh tetap ada di dalam kekuatan iman untuk menjalani hidup dan juga meneguhkan kehidupan orang lain, secara khusus keluarga kami, anak-anak cucu kami, untuk mereka pun boleh menjalani hari kehidupan mereka dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menaikkan syukur kami, pujian hormat kami melalui ibadah lansia secara virtual hari ini. Terima kasih untuk semua orang tua yang boleh hadir, yang boleh menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kesehatan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap kami yang lemah, ketika kami lemah, Tuhan menguatkan kami. Dan kami imani, kami percaya itu terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kalau sampai hari ini Tuhan ada persoalan-persoalan kehidupan yang harus kami jalani, kami gumuli, biarlah Tuhan kami boleh menjadi orang tua yang tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan video yang terbaik bagi kehidupan anak cucu kami. Ketika mereka boleh melihat bagaimana kami hidup dengan bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Dan percaya akan kuasa Tuhan yang terjadi dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa, kami mengucap syukur ketika di hari kemarin Tuhan, orang tua kami Bapak Krisman Panggabean, Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia, 70 tahun. Terima kasih Tuhan mengizinkan Pak Krisman boleh menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan jemaat Tuhan, bahkan diberikan berbagai pengalaman iman di mana beliau semakin diteguhkan bahwa beliau memiliki Allah yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus yang terus mendampingi, menaungi, bahkan menyertai seluruh keberadaan hidupnya. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi Pak Krisman, begitu juga Bu Flora dan semua anak-anak, setiap doa yang mereka naikkan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu seturut dengan kehendak Tuhan. Maka di usia 70 tahun yang Tuhan telah berikan, biarlah beliau boleh semakin lagi mengalami setiap perjumpaan dengan Tuhan, sehingga ketika beliau boleh berkata-kata, beliau boleh meneguhkan kehidupan orang lain yang dijumpai dalam hari kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tetap mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini harus berjuang melawan COVID-19, virus corona yang ada dalam tubuh jasmani mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga dari Pak Risman Sibarani, kami berdoa untuk anak terkasih Tommy, Dea, begitu juga cucu terkasih Enso, juga besan Ibu Dewi dan adik dari Dea yaitu Intan. Terima kasih Tuhan kalau kami mendengar beberapa keluarga sudah boleh mendapatkan hasil dan mereka dibebaskan dari segala keterikatan virus ini. Dan kami berdoa untuk pemulihan secara sempurna dari kehidupan keluarga ini, Tuhan berikan yang terbaik. Dan biarlah di dalam pergumulan menghadapi peristiwa ini Tuhan, mereka boleh semakin mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan
percaya akan kuasa Tuhan yang nyata di dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan Pak Rafli dan keluarga secara khusus yang saat ini mengalami kelemahan tubuh jasmani. Mari Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kemampuan untuk menjalani segala sesuatu dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Berkati obat penawar, makanan, minuman yang masuk dalam tubuh jasmani orang tua kami, sehingga kekuatan Tuhan berikan, dan beliau boleh tetap menjalani hari hidup dengan penuh ucapan syukur, dan bersuka cita bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan Opung Tiurlan yang saat ini juga sedang lemah dalam tubuh jasmani. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah Opung boleh tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, keterbatasan dari Opung untuk berpikir. Kami percaya bahwa semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Berkati juga Ibu Tiur yang melayani, dan biarlah Tuhan berikan kekuatan baginya untuk melayani orang tua terkasih dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mendoakan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam Komisi Lansia. Tuhan berkati pengurus, Tuhan berkati program yang akan kami lakukan, ibadah-ibadah yang berlangsung secara virtual. Biarlah Tuhan kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman, diteguhkan melalui setiap firman Tuhan, dan kami boleh saling memberkati di dalam perkataan, di dalam doa, dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami boleh tetap menjadi orang tua yang terus mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga kami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan situasi yang masih kami hadapi sampai hari ini, pandemi COVID. Kami berhadapan dengan berbagai bencana alam yang sedang terjadi. Tuhan, terkadang semuanya ini bisa mendatangkan ketakutan, keraguan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya akan kuasa firman Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan firman Tuhan, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Karena kami percaya sungguh Tuhan, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang dapat mendandingi kuasa Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan dunia ini, dan Engkau yang mengatur segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kami minta, biarlah Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, agar keputusan kebijakan yang mereka ambil, biarlah semuanya baik adanya untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang hadir saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami orang tua, semua orang tua ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kami tetap menjalani hari kehidupan kami dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan ini menjadi doa kami di siang hari ini ya Tuhan, ampuni salah dosa kami ya Bapa, kalau dalam hari hidup ini banyak hal kami buat tidak berkenan, kami masih melakukan dosa, Tuhan ampuni kami. Dan doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bu Pendeta Iren, untuk firman-Nya, dan juga doanya. Tuhan berkati Ibu. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Seperti biasa, kita bisa mentransfer persembahan kita melalui bank yang ada di Warta Jemaat ataupun melalui barcode. Sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita, firman Tuhan dalam 1 Tawarin 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beralaskan kekudusan. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa.
kita berdoa. Benar ya Allah, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau yang begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Siang ini juga ya Allah, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Engkau adalah sumber segala berkat dalam hidup kami. Dalam kemurahan-Mu yang besar, Engkau telah memberi kami berkat yang melimpah. Saat ini kami beri persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, agar berguna bagi pelayan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur dan kita akan biarlah dengan melewati tahun 2021 ini kita tetap semangat, kita tetap optimis, melangkah dengan iman dan pengharapan penuh kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita nantinya. Tapi satu yang kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Baik Bapak Ibu, mari kita menutup ibadah ini dalam doa. Kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kami menjalani hari kehidupan kami meyakini sungguh bahwa Engkau Allah yang bekerja di dalam hidup kami melalui kami untuk menyatakan kuasa kasih-Mu bagi kehidupan dunia ini. Dan kami tahu Tuhan ketika kami pun dibawa untuk berhadapan dengan berbagai persoalan, dan sampai hari ini kami masih terus bergumul, kami percaya waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Tuhan sedang mengajarkan kami untuk semakin lagi mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa apa yang Tuhan buat semuanya baik adanya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah yang boleh terjadi saat ini. Biarlah apa yang boleh kami lakukan dari tempat kami masing-masing di rumah kami, itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar nanti kami akan melanjutkan aktivitas kami, menjalani hari kehidupan kami, biarlah kami lakukan itu semua dengan berkat Tuhan yang menyertai hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus akan tinggal menyertai, memberkati Bapak Ibu sekalian. Mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Makasih Ibu Pen. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, sehat-sehat semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta Iren untuk pelayanannya Terima siang hari kasih. ini. Terima kasih. Berkati Bu. Terima kasih Bapak.